Kasus pembunuhan mengarahkan perhatian ke kekerasan seksual di Aljazair. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan brutal terhadap Kaima yang berusia 19 tahun telah mengejutkan Aljazair dan memperbarui fokus pada kekerasan seksual di negara itu. Keluarga korban mengatakan pembunuh gadis itu pertama kali memperkosanya ketika dia berusia 14 tahun. Tetapi polisi tidak melakukan apa-apa saat itu. Aljazair masih syok dengan berita kejahatan mengerikan yang terjadi pada 2 Oktober di Tenia, dekat Boumerdes. Seorang pria memikat Kaima ke sebuah pompa bensin yang ditinggalkan, menurut surat kabar Aljazair El Watan. Di sana, dia diperkosa dan kemudian dibunuh oleh seorang pria yang telah diajukan pengaduan pelecehan seksual pada 3 tahun sebelumnya. Kaima telah menghilang dari rumah keluarganya di Regaya beberapa hari sebelumnya setelah pergi keluar untuk membeli pulsa untuk ponselnya. Terduga pelaku kejahatan adalah seorang pria muda yang dikenal keluarganya. El Watan melaporkan bahwa sumber dalam penyelidikan yang sedang berlangsung mengatakan gadis muda itu hamil dengan anak penyerangnya yang membawanya ke pompa bensin yang ditinggalkan dalam kondisi yang belum diketahui. Lokasi kejahatan yang mengejutkan itu adalah banyak bangunan yang terbengkalai, bobrok setelah 2 dekade diabaikan. Di tempat terpencil, penyidik menemukan pil aborsi dan sekaleng bensin. Sumber dalam penyelidikan mengatakan kepada El Watan bahwa pelaku kemungkinan melakukan kejahatannya dalam upaya untuk menutupi pelecehan seksual di masa lalu yang membuat korban hamil. Polisi menemukan Kaima yang telah diperkosa dan kemudian dibunuh dengan pisau di pom bensin di sebelah jalan raya RN5. Pelaku kemudian membakarnya dan berusaha menyembunyikan tubuhnya yang hangus di pom bensin. El Watan melaporkan bahwa pelaku kemudian pergi ke kantor polisi setempat dan mengklaim gadis itu telah melakukan bunuh diri menggunakan gas butana. Kejahatan kekerasan yang mengejutkan telah mendapat perhatian luas karena sifat tragis dari cerita tersebut. Gadis itu telah mengajukan pengaduan pelecehan seksual ke polisi setempat 3 tahun sebelumnya yang belum membuahkan hasil apapun. Keluarga Kaima mengatakan mereka mengenal pemuda yang membunuhnya karena kemungkinan besar pria yang sama yang menyerangnya sebelumnya. Berita kejahatan menyebar dengan cepat ke seluruh Aljazair. Sebuah video tentang ibunya yang hancur oleh kematian putrinya dipublikasikan pada hari Minggu. Keluarga Kaima menyatakan bahwa pelaku sebelumnya menjalani hukuman 3 tahun penjara atas tuduhan yang tidak terkait. Keluarga sekarang menyerukan penerapan kembali hukuman mati bagi pria yang melakukan kejahatan yang mengejutkan itu. Banyak warga Aljazair melihat kasus ini sebagai contoh lain dari kegagalan pemerintah menangani isu kekerasan seksual di Aljazair. Berita tentang kejahatan keji itu menjadi topik viral, dengan diskusi yang berpusat pada apakah hukum mati harus diterapkan kembali di Aljazair dan apakah masalah kekerasan seksual mendapat perhatian yang memadai dari pihak berwenang. Masalahnya tersebar luas. Abdelrahman Arara, kepala jaringan pembela hak anak Aljazair, mengatakan kepada Al-Khalij. Dia mengatakan di Aljazair, lebih dari 9.000 kasus kekerasan seksual terjadi setiap tahun, termasuk insest, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Arara mengatakan 13 kasus penculikan anak terjadi pada tahun 2020 saja. Ibu Kaima telah mengirim surat kepada Presiden Abdelmajid Tebboune menuntut hukuman mati untuk diterapkan pada pemerkosa dan pembunuh putrinya. Kekerasan seksual tidak lazim dihukum dengan hukuman mati di Aljazair. Negara ini umumnya mencadangkan hukuman mati untuk kasus pembunuhan, yang juga berlaku untuk kasus tragis Kaima. Lanjut pada kasus kedua, yaitu kasus pemerkosaan terhadap mahasiswa yang hilang, dibunuh secara brutal, dan ditemukan di Turki. Pembunuh mengatakan dia memenggal kepala korban dan melemparkannya dari tebing yang belum ditemukan. Terduga pembunuh, seorang mahasiswa jurnalis muda yang dipotong-potong dan kepalanya dilempar dari tebing, telah merendahkan diri di depan seorang hakim, mengatakan dia menyesal atas apa yang dilakukan. Azra Gulendam Haytaoglu baru berusia 21 tahun ketika bagian-bagian tubuhnya
dimasukkan ke dalam tas, dan dikubur dalam koper di hutan. Kepalanya yang terlempar dari tebing tidak pernah ditemukan sejak terakhir kali terlihat hidup pada 28 Juli tahun lalu. Pembunuhnya yang mengaku dirinya Mustafa Murad Aihan, 48 tahun, telah mengaku mencekik Azra sampai dia kehilangan kesadaran. Insinyur dan manajer real estate itu muncul di hadapan hakim atas tuduhan pembunuhan, pencurian, dan penyerangan seksual yang disengaja. Dia mengatakan kepada pengadilan bahwa dia menyesal atas tindakannya. Hukuman seumur hidup yang diperberat adalah apa yang diperkenalkan untuk menggantikan hukuman mati di Turki. Mereka yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup hanya dapat dibebaskan bersyarat setelah menjalani setidaknya 30 tahun atau 36 tahun jika diberikan lebih dari satu hukuman. Ibu korban berkata, "Negara kehilangan seseorang dengan masa depan cerah, putriku. Saya mengirim anak saya untuk belajar, tetapi dia mencegahnya memiliki masa depan." Semra Yildiz, seorang pengacara yang mewakili keluarga korban, dikutip di media lokal mengatakan, "Kami berpikir bahwa permintaan laporan medis mengenai kesehatan mental terdakwa adalah langkah yang dibuat untuk memperpanjang persidangan." Azra adalah mahasiswa tahun ketiga di Departemen Jurnalisme Universitas Akdeniz. Dia terakhir terlihat meninggalkan rumahnya pada 28 Juli tahun lalu. Dia dilaporkan telah menerima tawaran untuk tidur di sofa teman dan tidak pernah terlihat hidup lagi setelah jaksa mengatakan terdakwa memperkosanya. Departemen Kepolisian Antalya percaya bahwa orang yang terakhir berbicara dengan korban melalui telepon genggamnya adalah terdakwa, seorang insinyur sipil dan manajer kantor real estate. Dia diinterogasi oleh polisi pada saat itu dan akhirnya mengaku membunuh korban, kemudian menunjukkan kepada pihak berwenang di mana dia mengubur koper di hutan. Jenazah korban dikirim ke Institut Kedokteran Forensik Antalya untuk diotopsi, tetapi kepalanya belum ditemukan hingga hari ini. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 21 Maret. Itulah ending dari kedua kisah tragis tersebut. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, dan sampai ketemu di cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.